Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Andi Setiawan SPD. Kebanyakan orang terjebak dalam sebuah siklus keuangan yang monoton. Bekerja, mendapatkan uang, lalu membayar tagihan dan hutang. Sebuah rutinitas yang tidak pernah berakhir. Fenomena ini seringkali diperparah oleh ketergantungan pada hutang dan riba, yang membuat seseorang terus berputar dalam sebuah lingkaran finansial yang tidak sehat. Alih-alih bertumbuh dan mencapai sebuah kebebasan keuangan, mereka justru terjebak dalam sebuah tekanan pelunasan kewajiban, sehingga tidak memiliki kesempatan untuk membangun aset mereka, merencanakan masa depan yang lebih baik. Kebiasaan seperti ini jelas tidak sehat dalam pengelolaan keuangan, karena hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek tanpa strategi jangka panjang. Tanpa perencanaan yang matang, seseorang akan terus bergantung pada penghasilan aktif dari bekerja tanpa memiliki sumber pendapatan pasif atau investasi yang dapat memperkuat stabilitas finansial. Akibatnya apa? Pertumbuhan kekayaan mereka terhambat dan impian untuk mencapai sebuah kemandirian keuangan pun semakin jauh dari kenyataan. 5 teman terdekat kita menentukan pola pikir keuangan kita. Apa sih? Mengapa demikian? Apa yang perlu diperhatikan dalam memilih teman? 5 teman terdekat kita secara tidak langsung akan membentuk sebuah pola pikir, kebiasaan, dan bahkan cara kita mengelola uang. Dalam dunia keuangan dan ekonomi, lingkungan sosial sangat berpengaruh terhadap perilaku konsumsi, pengambilan keputusan finansial, hingga cara kita memandang hutang dan investasi. Maka dari itu kita perlu sangat selektif dalam memilih siapa saja yang ada dalam lingkaran terdekat kehidupan kita. Karena mereka lah yang akan menjadi cerminan kebiasaan kita sehari-hari, baik sadar maupun tidak. Jika kita terbiasa bergaul dengan orang-orang yang sering berhutang konsumtif, hidup di luar kemampuan, dan mengabaikan perencanaan keuangan, maka tanpa sadar kita pun bisa ikut terseret dan masuk dalam pola pikir, pola hidup tersebut. Kebiasaan negatif dalam mengelola uang yang sangat mudah menular, apalagi jika kita tidak punya kontrol dan prinsip hidup yang kuat. Di sisi lain, jika kita berada di lingkungan yang sadar keuangan, terbiasa menabung, berinvestasi, dan berpikir jangka panjang, maka kebiasaan itu juga akan mempengaruhi cara kita mengelola keuangan secara positif. Oleh karena itu, memilih teman bukan hanya soal kenyamanan atau kesamaan hobi, tapi juga soal nilai hidup dan arah masa depan yang ingin kita raih. Kita harus membangun lingkaran sosial yang mendukung pertumbuhan finansial dan mentalitas yang sehat dalam mengelola uang. Karena pada akhirnya kualitas hidup kita termasuk kestabilan keuangan sangat ditentukan oleh siapa yang ada di sekitar kita setiap harinya. Lantas bagaimana untuk bisa meningkatkan penghasilan? Kuncinya di passive income. Membangun penghasilan yang terus mengalir meskipun kita tidak aktif bekerja adalah langkah awal yang penting dalam mencapai sebuah kebebasan finansial. Ketergantungan pada penghasilan aktif seperti gaji bulanan seringkali membuat kita rentan terhadap resiko kehilangan pekerjaan atau ketidakstabilan ekonomi. Dengan memiliki sumber pendapatan pasif, kita dapat menciptakan aliran uang yang konsisten, mengurangi tekanan finansial, dan membuka peluang untuk meningkatkan kekayaan dalam jangka panjang. Beberapa sumber pasif income yang dapat diusahakan antara lain investasi saham yang memberikan keuntungan melalui dividen dan pertumbuhan nilai investasi kita. Selain itu, emas juga bisa menjadi salah satu instrumen yang stabil sebagai aset pelindung nilai dan dapat memberikan keuntungan dari kenaikan harga di masa mendatang. Di sisi lain, menciptakan karya seperti menulis buku atau membuat konten digital dapat menghasilkan royalti yang terus mengalir tanpa memerlukan usaha berulang setiap bulannya. Kemudian diversifikasilah sumber pendapatan pasif itu kunci untuk meminimalisir resiko dan memaksimalkan potensi keuntungan. Dengan menggabungkan beberapa instrumen seperti saham, emas, obligasi, reksadana, dan royalti kreatif, kita dapat membangun fondasi keuangan yang lebih kuat. Hal ini tidak hanya membantu mencapai stabilitas finansial, tetapi juga membuka jalan baru menuju kebebasan waktu dan kesempatan untuk mengejar hal-hal yang benar-benar berarti dalam hidup kita. Terima kasih telah menonton sampai sejauh ini. Semoga kita bisa meraih kebebasan finansial. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.